Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim yang selalu dirahmati Allah, Alhamdulillah, karena atas izin Allah, saat ini kita bisa bertemu melalui channel Ekspedisi Zaman. Kita berharap semoga Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat, dan kita selalu berharap semoga Allah meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam jumpa kita kali ini, kami akan menyampaikan satu surat yang memiliki banyak keutamaan. Surat apakah itu? Sebelum lanjut, kami sarankan Anda subscribe video ini, like and share. Surat apakah itu? Mari kita lihat beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan. Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal di dalam kitab Musnadnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id dari Syu'bah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Khubayb ibnu Abdurrahman dari Hafid ibnu Asim dari Abu Sa'id ibnu Muwakla radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku sedang sholat, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari sholatku. Lalu aku datang kepadanya dan ia bertanya, mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Al-Anfal 24. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surat yang paling besar dalam Al-Quran, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Lalu beliau memegang tanganku. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surat Al-Quran yang paling agung. Beliau menjawab, ya, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Demikian pula menurut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musaddad dan Ali ibnu Madini, keduanya dari Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dengan lafaz yang sama. Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini pada bagian lain dalam tafsirnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Syu'bah dengan lafaz yang sama. Al-Waqidi meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Muqaz Al-Ansari, dari Khubayb ibnu Abdurrahman, dari Abu Sa'id ibnu Makla, dari Ubay ibnu Ka'ab hadis yang semisal. Surat yang kami maksud adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diturunkan di Makkah, terdiri dari 7 ayat dengan 139 huruf dan 25 kata. Surat ini juga memiliki posisi sangat penting dalam Islam. Saking pentingnya posisi itu, surat Al-Fatihah menjadi syarat sahnya sholat. Adapun hadisnya, diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Keagungannya tidak ada bandingannya dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran sekalipun. Adapun hadisnya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Keagungan surat Al-Fatihah salah satunya juga karena kandungan maknanya yang luar biasa. Surat ini merupakan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Adapun hadisnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya. 3 ayat di atas, ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, adalah hak Allah, dan 3 ayat di bawahnya adalah urusan hambanya.
Ketika seorang hamba mengucapkan, Alhamdulillahirobbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Saat kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika diucapkan, Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memujaku. Dan saat sampai pada, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Sampai kemudian seorang hamba mengucapkan, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan kupenuhi yang ia minta. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Adapun fadilah keagungan surat Al-Fatihah. 1. Dimudahkan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan rutin membaca surat Al-Fatihah 100 kali, Allah akan memberikan ilmu dengan izinnya. 2. Diberi kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Orang yang rutin membaca surat Al-Fatihah 100 kali dalam sehari akan terjaga pikiran dan hatinya, sehingga terhindar dari hal-hal yang memberi akibat buruk. Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Rasulullah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa dengan izin Allah. Kala itu, salah satu surat yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Karena itu, salah satu manfaat membaca surat Al-Fatihah 100 kali adalah dimudahkan menjaga kebaikan serta kesehatan hati dan pikiran. 3. Dikabulkan hajat yang baik. Manfaat membaca surat Al-Fatihah 100 kali yang banyak dirasakan adalah dikabulkannya hajat baik seseorang. Apapun masalah yang sedang dirasakan, atau tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana jika kita mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca surat Al-Fatihah 100 kali. 4. Dilancarkan rezeki. Jika menginginkan rezeki lebih, maka sebaik-baik tempat meminta hanyalah kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah murid membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Jika rutin dilaksanakan, misal membacanya 20 kali setiap usai salat fardu, maka Allah akan memudahkan rezeki kita, menaikkan derajat kita ke tempat yang lebih baik, serta mempermudah urusan di dunia. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi menganjurkan agar kita berdoa setelah membaca surat Al-Fatihah. Doa yang diijazahkan oleh beliau dalam kitab Qodasallahu Sirruhu adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, sehingga engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmat, karuniamu dan rezekimu. Dan engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku mohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikan apa yang kuhajati. 5. Sebagai ruqyah, segala sakit yang dirasakan manusia sejatinya berasal dari Allah. Selain berikhtiar mencari kesembuhan dengan mendatangi petugas medis, cara paling utama untuk memperoleh kesembuhan ialah memintanya kepada Allah. Cara meminta yang baik adalah dengan disertai amal soleh, seperti membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Apalagi Al-Fatihah memang dikenal sebagai surat penyembuh atau ruqyah, maka insya Allah kesembuhan akan lebih mudah diraih. Alhamdulillah, demikian pertemuan kali ini, semoga ada manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.